dia dibawa dari tempat kecelakaan. Bawa ke ruang operasi dulu. Dok, tolong selamatkan anak saya. Anak saya tidak ada lagi. Saat anak saya meninggal, suami saya sedang menemani cinta pertamanya, Wen King. Jangan tidur, cepat bangun. Bro, cepat bangun. Jangan tidur, bro, cepat bangun. Cepat bangun. Shengjin, kamu Bangan. Ayan, tolong aku. Shengjin, katanya di sana ada yang hamil. Teriak perutnya sakit. Shengjin, tim penyelamat segera datang. Tunggu sebentar, aku mau lihat Wen King. Dia sedang hamil. Ayan, aku. King, kamu baik-baik saja? Perutku sakit sekali. Apakah anakku ada masalah? Ada yang bisa tolong anakku? King, tenang, jangan takut. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu baik-baik saja? Jangan takut, ambulans segera datang. Ching, perdahanlah. Ayan. Q. Anakku tidak ada lagi. Jangan terlalu sedih. Kamu masih sangat muda. Masih bisa punya anak lagi nanti. Ayan. Aku sangat takut. Apakah anakku baik-baik saja? Jangan takut, anaknya baik-baik saja. Kamu istirahat dulu yang baik. Aku mau lihat Shengjin. Ayan. Aku selalu ingin bertanya sesuatu padamu. Jika kamu tidak menikahi Shengjin, dan aku kembali, apakah kamu akan menikahiku? Ayan, aku menyesal, aku tidak ingin berpisah denganmu. Ayan, bisakah kamu memberi kita kesempatan lagi? Jangan terlalu emosi. Aku akan. Apa yang kamu katakan itu benar. Jin, kenapa kamu datang? Kenapa? Ganggu kalian berdua yang sedang berkasih-kasihan lagi ya? Jangan salah paham, aku. Nona Sheng, Yan hanya melihat kami sebagai teman sejak kecil, dia cuma menjagaku sebentar. Benarkah? Aku yakin kamu bisa mengerti kan? Aku cuma menganggap King seperti adikku. Dia sedang hamil, makanya aku meninggalkanmu. Aku mengerti apa? Kamu tahu tidak, setelah kamu pergi, mobilnya meledak. Aku hampir mati. Aku tidak tahu, aku kira. Jiang Yan, kamu ini suami siapa sih? Yan. Perutku sakit sekali. Ada apa? Dokter. Kamu baik-baik saja? Ada apa? Dokter, cepat lihat dia kenapa. Tidak apa-apa, dia hamil, jangan terlalu emosional. Baik, aku mengerti. Terima kasih dokter. Jaga baik-baik istrimu. Jangan buat dia marah. Baik,
Biarkan dia istirahat yang cukup. Terima kasih dokter. Jiang Yan. Kamu tahu tidak? Anak kita tidak ada lagi. Apa katamu? Tidak apa-apa. Baik-baik saja? Nona Sheng, aku hamil, duduk di depan. Kamu pasti tidak keberatan kan? Cuma tempat duduk, tidak perlu dipermasalahkan. Ayo naik. Yan. Kalau anak dalam kandunganku lahir, aku ingin dia. Menyebutmu sebagai ayah baptis, setuju? Hari ini, aku kehilangan anakku. Kehilangan suamiku. Kehilangan rumah yang kujaga dengan susah payah. Jiang Yan. Kita tidak ada masa depan lagi. Sayang, sepatu ini cantik. Kamu pasti suka kan? Ibu belikan untukmu. Baik. Ini lucu banget, Yan. Kamu lihat nggak lucunya? Look who. Yang ini juga lucu, bagus nggak? Bagus. Nona Sheng. Aku datang untuk beli barang buat anak dalam kandunganku. Nona Sheng belum pernah jadi ibu. Kamu nggak tahu gimana perasaan seorang ibu, kan? Minggir. Kok kamu ke toko bayi? Jangan-jangan kamu juga hamil? Anaknya kakak Yan? Apa katamu? Nona Sheng, aku nggak sengaja mau ngeganggu kakak Yan. Aku cuma terlalu takut. Kamu pura-pura lagi apa? Kok kamu ke toko bayi? Belin temeng kamu ya? Urusanmu apa? Di matamu cuma ada Wenking. Sama anak dalam kandungannya. Ajin, udah berapa kali aku bilang? Aku cuma anggap dia adik. Yan, terus pemeriksaan kehamilanku? Ayo, sekarang aku antar kamu ke sana. Baik. Oh iya, abis anterin dia aku pulang dulu. Nanti aku jelasin lagi ya. Jiang Yan. Sekarang juga pulang, atau aku tunjukin. Baik, aku tahu. Ada apa? Ajin ancam bunuh diri, aku harus pulang lihat. Yan, jangan marah dulu, Nona Sheng. Pasti nggak sengaja ngamuk sekarang. Aku temenin kamu lihat, sekalian bantu jelasin. Terus ngamuk aja, makin kamu ngamuk. Jiang Yan makin benci sama kamu. Sheng Jin, kamu ngapain? Pulang. Katanya mau bunuh diri? Aku harus pulang. Kalau beneran mati gimana? Jiang Yan. Kita cerai aja. Aku kasih tempat buat Wenking. Sama anak dalam kandungannya.
Sheng Jin, udah berapa kali aku bilang. Aku beneran gak selingkuh, aku cuma anggap dia adik kandung. Lagi pula dia hamil, kalau ada apa-apa, 2 nyawa hilang. Kita berhenti bertengkar ya? Aku tidak sengaja meninggalkanmu. Tidak baik. Lebih baik kita bercerai saja. Ini surat perceraian. Rumah ini pemberian orang tuaku. Tolong kamu pergi dari sini. Xiao Jin, aku. Pergi. Kamu hamil? Ya. Aku hamil. Bagus sekali, kita tidak jadi bercerai. Lepaskan aku. Tapi anak kita sudah tidak ada, dia sudah pergi. Awalnya aku ingin memberitahumu. Hello. Sayang, aku punya kabar baik untukmu. Nanti saja, Wen King bercerai. Aku harus menjemputnya. Nanti ketemu. Hari itu, kamu bersikeras menjemput Wen King. Menyebabkan kita kecelakaan. Anak kita tidak ada lagi. Maaf, aku tidak tahu kamu hamil. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan melakukannya. Jiang Yan. Sejak kecelakaan sampai sekarang, pernahkah kamu peduli padaku sekali saja? Kamu hanya memikirkan teman kecilmu itu. Tapi saat itu dia berlumuran darah, aku. Aku juga berlumuran darah, tapi di matamu. Aku tidak lebih penting darinya, termasuk anak kandungmu sendiri. Tidak, kita masih bisa punya anak lagi, kita masih muda. Lepaskan aku. Tidak akan lagi, lebih baik kita bercerai. Nona Sheng, maaf. Aku tidak tahu saat itu kamu sudah hamil. Kalau aku tahu kamu hamil, aku pasti tidak akan meminta Yan mengantarku. Maaf. Semua ini salahku. Nona Sheng, tolong jangan karena aku bercerai dengan Yan. Jangan pura-pura baik di sini. Pergi. Yan, kamu bicara baik-baik dengan Nona Sheng. Aku pergi dulu. Shang Jin. Kamu juga pergi. Tolong bantu aku ingin bercerai. Datang. Duduk. Sudah diperiksa bagaimana? Wen King. Setelah bercerai pindah rumah baru, suamimu yang bayar. Ini catatan transfer suamimu. Sejak 3 tahun lalu, dia rutin transfer ke akun ini. Akun ini adalah milik Ibu Wen King. 3 tahun lalu. Jiang Yan, kapan kamu pulang? Istri King King, rumah sedang ribut. Aku duluan cari dia. Jiang Yan, aku pesan restoran. Kita rayakan 3 tahun bersama. Sayang, anniversary nanti ku ganti. Pipa rumah Wen King rusak. Sheng Jin, aku cuma anggap dia adik. Jangan salah paham. Pasangan brengsek ini. Jangan marah, ini bisa diatasi. Transfer ini harusnya termasuk harta Gono Gini. Aku akan minta mereka kembalikan sampai sen terakhir. Berdasarkan apa anakku hilang, kalian bisa begini. Tenang-tenang saja hidup, aku akan buat kalian membayar mahal. Kamu mau apa? Aku mau lihat rumah yang suamiku beli buat selingkuhan. Tidak boleh? Nona Sheng jangan asal bicara. Aku cuma pinjam uang Jiang Yan. Aku pasti kembalikan setelah kerja. Benarkah?
Tentu saja. Lagi pula aku cuma pinjam sedikit uang Jiangyan. Kamu perlu pelit begitu? Aku pelit. Kalau tidak, aku sarankan kamu baik-baik saja. Jadi ibu rumah tangga saja. Semakin kamu memaksa, Yan semakin benci kamu. Podao. Apa katamu? Ulangi. Nona Sheng, aku benar-benar hanya pinjam uang Jiangyan, aku tidak mau merebutnya, jangan dorong aku. Shang Jin. Yan, aku tidak apa-apa. Nona Sheng hanya terlalu menyayangimu. Sheng Jin, kalau marah hadapiku saja. Dia sekarang sedang hamil. Aku akan perkenalkan kalian berdua. Adalah suamiku dan selingkuhannya. Suamiku, dia menghabiskan 1 juta untukku. Membelikan rumah untuk selingkuhannya ini. Apa? Suamiku, dia kasihan selingkuhannya hamil, lalu kecelakaan. Hanya menyelamatkan selingkuhannya, membuat kami kehilangan anak kami sendiri. Ini keterlaluan. Iya, baru lihat wanita itu. Bukan orang baik-baik. Maaf ya, ganggu semuanya, aku pergi dulu. Tadi sudah direkam semua? Yan, terima kasih. Anaknya sudah baik-baik saja. Kamu pulang, jangan bertengkar dengan Nona Sheng. Aku tahu. Nona Sheng baru kehilangan anak. Emosinya meluap wajar saja. Baik. Ah. Siapa? Tak tahu malu, merayu suami orang. Memeleken. Kami dari RT, wanita seperti kamu. Merusak nama baik komplek, nanti rumah kami. Bagaimana bisa disewakan? Kalian mau apa? Kamu si brengsek itu kan? Cepat pergi! King datang, Mama Jiang. Aku bereskan dulu, langsung pulang. Jangan sampai Nona Sheng datang salah paham. Takut apa dengannya? Malam ini kamu makan di sini. Sheng Jin, cepat pulang. Di luar ngomong apa? Grup Jiang sudah trending. Baik, aku segera pulang. Kamu baik-baik saja? Ayo, antar aku ke rumah lama peninggalan orang tuaku. Ya, baik. Nona Sheng, aku, King, abaikan dia. Sekarang kamu hamil, perlu banyak nutrisi. Aku sengaja masak sup ayam, minum selagi hangat. Tidak seperti seseorang, sudah menikah 3 tahun. Tidak punya anak, HMPH. Dulu seandainya. Yan menekehimu. Cucuku sudah bisa lari-lari sekarang. Kamu sangat ingin anakmu jadi ayah? Jadi ayahnya anak Wen King? Lalu? Tahukah kamu, dialah yang membunuh cucumu. Apa? Bukan aku tidak. Masih berpura-pura. Jiang yang tidak ada, buat apa berpura-pura? Setiap hari berusaha mendekati Jiang Yan. Dan juga ibu mertuaku, kau tidak tahu malu ya? Hei, anakmu tidak selamat, itu karena kau tidak mampu. Malah menyalahkan King. Ibu, sebenarnya ibu mertua siapa sih? Aku mertuamu, tapi King. Dia tumbuh besar di depan mataku, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pasti kau yang berbuat salah di luar. Melakukan hal yang merugikan Yan, makanya anakmu tidak selamat. Baik, kalau begitu aku cerai dengan Jiang Yan. Beri dia tempat, puas sekarang. Aku datang hari ini untuk mengambil kembali rumah orang tuaku. Aku sudah cerai dengan Jiang Yan, kita sudah tidak ada hubungan lagi.
Kalian sedang apa? Sheng Jin. Bagaimana bisa kau seperti ini? Seperti apa? Tidak mau mengalah lagi? Kau ini seperti ayam yang tidak bisa bertelur. Apa gunanya? Aduh, nenek ini tidak mau hidup lagi. Menantuku tidak berbakti. Mengusir kami keluar. Ayo semua nilai ini. Apa yang terjadi? Jin, harus segitunya kah? Aku yang segini? Kalau begitu biarkan semua orang yang menilai. Dulu ketika aku menikahimu, kau tidak punya apa-apa. Rumah ini sebenarnya pemberian orang tuaku untukku. Kau dan ibumu setiap hari membiarkan wanita simpanan masuk rumah. Siapa yang sebenarnya kejam? Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Iya, masih berani membuat keributan. Kalau aku jadi gadis itu. Sudah lama mengusir mereka keluar. Lihat. Kalian benar-benar seperti keluarga. Jin, Jiang Yan, kau tahu. Apa yang paling membuatku kecewa? Bukan karena kau merawatnya, tapi anak kita sudah hilang. Kau masih bisa bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Setiap hari merawat teman kecilmu, kau lupa kau juga. Ayah dari anak yang belum lahir itu. tidak. Aku juga sedih anak kita tidak selamat, tapi... Wen Qing dan anaknya yatim piatu. Aku. Dia yatim piatu, urusanmu apa? Jangan-jangan kau bilang itu ibumu juga? Sheng Jin meskipun sedih, tidak seharusnya melakukan ini kan? Urusanmu apa? Kau, Yan, aku sudah lama ingin memukulmu. Wajahmu ini. Melihatnya saja sudah bikin kesal. Ayo kita pergi. Yan, kamu gimana? Ini salahku, aku yang memaksa untuk mengunjungi Ibu Jiang. Kita harus bagaimana sekarang? Aduh, lihat kamu. Ini semua karena istri baik yang kamu nikahi itu. Dia berani-beraninya berlagak seperti nona besar di depanku. Dulu kan, dia yang ngotot mau menikah denganmu. Yan, bagaimana kalau Ibu Jiang tinggal di tempatku dulu? King memang lebih mengerti. Zhang Yan, Aku pasti akan merebutmu kembali. mengajakku keluar, tapi tidak mentraktir kopi sama sekali. Nona Sheng, selama bertahun-tahun ini, Yan masih mencintaiku. Dia lebih banyak menemaniku daripada kamu. Oh. Wah, kamu memang sudah bekerja keras. Bersusah payah menemani suami orang. Ini adalah transfer dari Jiang Yan untukmu dan ibumu. Catatan transfer. Total 3 juta. Aku harap kalian segera mengembalikan uangnya. Apa maksudmu? Aku sudah mengajukan gugatan. Sheng Jin, jangan keterlaluan. Kamu sudah mau bercerai dengan Yan, masih memikirkan uangnya. Kalau dulu tidak ada dukungan ayahku. Jiang Yan itu apa? Pantasan dia tidak menyukaimu. Jangan lupa kembalikan uangnya. Hei Sheng Jin, Yan, akhirnya kamu datang. Aku tadi sedang menjelaskan hubungan kita pada Nona Sheng. Oh ya? Nona Sheng, maafkan aku. Aku salah. Aku seharusnya tidak merepotkan Yan. Aku tahu, dia mencintaimu. Kalau kamu masih marah, pukul aku juga tidak apa-apa. Aku hanya mohon, jangan sampai hal ini dilaporkan ke pengadilan. Sekarang grup Jiang sedang mencari pendanaan. Kalau dilaporkan, akan menghancurkan kerja keras semua orang. ha, Pria bermosan dan wanita murahan, semoga kalian langgeng. Cepat kembalikan uangnya. uang apa? Ini uang yang selama ini kamu berikan untuk membantu aku dan ibuku. Nona Sheng, aku sudah berusaha mencari uang untuk mengembalikannya padamu. Sheng Jin, bisakah kamu tidak bertingkah aneh? Baiklah, baiklah, hanya Wen Qing yang murah hati ya. Jiang Yan, jangan lupa. Setiap sen yang kamu keluarkan adalah harta bersama kita sebagai suami istri. Aku berhak menuntutnya kembali. Yan, sekarang gimana? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Hello. Jiang Yan, ada orang dari pengadilan di rumah. Mereka bilang akan menyita rumah King. Menyuruhku segera pindah. Apa? Maaf sudah merepotkanmu, rumahnya disita. Ini uang yang aku tabung selama ini. Tolong berikan pada Nona Sheng. Simpan saja uangnya, tinggallah di sini dulu. Jangan khawatir. Yan, terima kasih. Tanpamu,
Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bodoh. Kamu selamanya adikku. Kalau bukan aku yang merawatmu, siapa lagi? Jean. Kamu pulang buat apa? Jangan marah. Masalah anak. Aku tahu kamu sangat sedih. Aku juga sedih, tapi kita masih bisa punya anak lagi nanti. Tidak akan. Aku pasti akan bercerai denganmu. Jean. Aku tahu ini salahku, salahkan saja aku. Tapi, Wen King tidak bersalah. Dia tidak bersalah? Uang yang dipinjamkannya, dan uang untuk ibunya, semuanya akan dikembalikan. Tapi soal rumah, bisakah ditunda dulu? Mereka janda dan anak yatim, sangat kasihan. Kalau aku pantas kehilangan anak? Masalah anak. Aku tahu kamu marah, tapi kamu juga punya anak. Aku yakin kamu bisa mengerti kesulitannya, jadi, bisakah jangan menyalahkan istrinya? Kita hidup baik-baik saja nanti. Jiang Yan. Kamu benar-benar menjijikkan. Kamu istirahat dulu yang cukup. Aku akan datang lagi besok. Mama Dadah. Ada apa? Mimpi buruk. Gak apa-apa. Santai aja, jangan terlalu banyak tekanan. Anaknya sudah tidak ada. Ini bukan salahmu. Aku terus memikirkannya. Kalau saja waktu itu aku tidak ikut. Mungkin anakku masih baik-baik saja di dalam perut. Ini bukan salahmu. Aku ingin kembali ke apartemen yang dulu. Untuk membereskan barang-barang di dalamnya. Aku dan Jiang Yan pasti akan bercerai. Ya, baiklah. Nona Sheng, kenapa kamu datang? Cepat masuk. Nona Sheng, kamu mencari apa? Barang-barangku mana? Nih, sudah aku buang ke tempat sampah. Apa-apaan sih kamu ini? Ini kan apartemennya Jiang Yan. Kotakku mana? Sudah aku buang, semua barangmu sudah aku buang. Kamu tahu tidak? Di dalam kotak itu adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Kamu buang di mana? Aku tidak tahu. Dibuang di mana? Semua barangmu sudah aku buang di tempat sampah bawah. Ayo, cari dan kembalikan barang-barangku. Oyan, odopo. Aku dipukuli sampai mati. Ayan, Ayan. Kenapa kamu datang? Si selingkuh boleh datang, aku tidak boleh. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu tahu tidak apa yang dilakukan oleh si manismu? Dia membuang satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Kamu membuang kotak itu? Ja? Aku kan tidak tahu. Aku pikir. Itu barang yang tidak diinginkan Nona Sheng. Wen King, kamu tahu tidak? Di dalam kotak itu ada perhiasan peninggalan orang tuaku untukku. Nilainya 3 juta, belum lagi pakaian yang kamu buang. Tas dan sepatu, totalnya mungkin ratusan ribu. Itu cukup untuk dipenjara beberapa tahun. Ayan, bagaimana? Aku tidak mau masuk penjara. Aku masih hamil, Ayan. Nona Sheng, aku benar-benar tidak tahu. Barang Anda sangat berharga, maafkan aku. Aduh. Ajin, dia sedang hamil loh. Sedang hamil. Kukira hamilnya itu kayak tameng kebal. Aku kasih tahu ya. Kalau barang ini ketemu hari ini, aku bisa tidak menuntut kalian, tapi kalau tidak ketemu, aku pasti akan memasukkan kalian berdua ke penjara. Baik, aku akan cari. Sekarang juga aku cari. Ketemu. Ini dia.
Nona Sheng, kotaknya ketemu, kuncinya tidak dibuka. Shang Jin. Barangnya sudah ketemu semua, bagaimana kalau lepaskan King saja? Aku orangnya menepati janji. Yan, kepala kepasing sekali. Wen Qing. Dokter, aku ingin minta tolong padamu. Besok kalau Jiang Yan datang, katakan saja. Bayi dalam kandunganku sudah tidak ada. Ini. Ini 500.000, cukup untuk mengobati anakmu. Perutku sakit sekali. Apakah ada apa-apa dengan bayiku? Jadi dia tidak hamil? Dia sengaja menipu Jiang Yan. Dia juga yang membunuh anak kita. Dokter, kalian berdua keluarga ya? Ayah, turut berduka. Bayi Nona Wen tidak bisa diselamatkan. Dari kondisi Nona Wen, sepertinya dipukuli orang. Ditambah kelelahan yang berlebihan. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Bayiku sudah tidak ada. Bukan salah Nona Sheng. Aku yang seharusnya menjauhi kamu dan Ibu Jiang. Jangan lompat, turun dulu. Qing. Jangan putus asa, jangan lompat. Wen Qing. Ayan, bayiku sudah tidak ada. Aku juga tidak mau hidup lagi. King, kamu masih muda. Masih bisa punya anak lagi, turun dulu ya. Ayo dong, Qing. Jangan putus asa, rumahku sudah tidak ada. Bayiku juga tidak ada. Yan, kamu bilang, bagaimana aku harus hidup? Sheng Jin, semua ini karena kamu, anakku hilang. Anakmu hilang? Apa hubungannya denganku? Kamu yang mengusirku dari rumah. Kamu yang membuatku mengais sampah, sampai anakku hilang. Anakku mati karena kamu. Jangan mendekat. Nona Wen, apimu ini pantas jadi ratu film. Sungguh sayang. Kalau mau lompat, cepat lompat. Jangan lompat. Jangan emosi, bicara baik-baik. Jangan paksa aku. Sheng Jin, jangan paksa dia. Kenapa? Kamu kasihan? Dulu anakku hilang. Kenapa tidak kasihan? Kamu. Kalau bukan karena dia pura-pura hamil, memaksa kamu bawa dia pergi. Anak dalam perutku tidak akan mati. Kamu benar-benar buta dan tuli. Kevin ngomong sama Rengen. Tidak benar. King itu sangat pengertian. Tidak mungkin melakukan hal ini. Wen King. Kalau mau lompat, cepat lompat. Jangan cari simpati di sini. Kamu hanya ingin membuat Jiang Yan kasihan padamu. Tujuanmu sudah tercapai. Sheng Jin, jangan provokasi dia. Jangan paksa aku. Aku benar-benar akan lompat. Pas, sekarang semua sudah berkumpul. Dokter, tolong bantu aku sekali lagi. Besok Jiang Yan datang. Bilang anakku sudah tidak ada. Aduh, ini bagaimana? Wah, jadi kamu tidak pernah hamil? Tidak benar. Pasti kamu yang memfitnahku. Sheng Jin, untuk bebas dari hukuman, apapun kamu lakukan. Video ini pasti kamu palsukan. Masih perlu aku menjebakmu? Jiang Yan, kamu demi seorang wanita seperti ini, membuangku di tempat kecelakaan, membuat anak kita hilang. Sekarang kamu puas? Bukan, aku bukan. Untuk apa sudah tidak penting lagi. Wen King, kalau mau lompat, cepat lompat. Pas buat temanin anakku di alam baka. Menurut laporan, korban lompat dari gedung rumah sakit Shenghua adalah Wen King. Usia 22 tahun, sudah mendapat pertolongan medis. Jin, aku tidak tahu dia pura-pura hamil, bohong padaku. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Terus? Jadi anak orang lain di perutnya? Lebih penting dari anakmu di perutku, ya?
bisa tidak kasih aku kesempatan lagi? Biarkan aku menebus kesalahanku, ya? Gimana menurutmu? Aku janji, aku akan putus hubungan dengannya. Aku pasti tidak akan berhubungan lagi dengannya. Kasih aku kesempatan lagi, ya? Bukannya kamu suka anak? Kita bikin banyak anak. Ja, semuanya karena Wen King. Dia yang memanipulasiku, pura-pura lemah dan menyedihkan. Aku kira dia. Sudah cukup omongannya? Ujung-ujungnya kan kamu sendiri yang brengsek. Satu sisi menikmati sumber daya yang kubawakan. Sisi lain menikmati pujian Wen King padamu. Bukan begitu. Aku. Saat ada masalah, kamu cuma bisa menyalahkan perempuan. Kamu benar-benar menjijikan. Wen King. Aku. Kok kamu datang? Jean. Ini sup ayam rebusan ibuku, buat mengembalikan tenagamu. Dibawain khusus buatmu. Nggak usah. Ajin. Aku hari ini janjian makan sama Kiyu. Ayan nggak bakal keberatan, kan? Ayo pergi. Ajin, kamu pulang, makanannya sudah siap, cepat makan. Wah. Kak Kiyu. Makan di sini hari ini, ya? Boleh. Kebetulan bisa mencicipi masakan Ayan. Diam aja ngapain? Cepat ambil piring dan sumpit. Oak. Aku yang ambil. Ini. Kak Kiyu, ini makanan favoritmu. Terima kasih. Jarang-jarang kamu ingat. Pasti dong. Kamu ngapain? Mungkin karena kamu menyuapiku, dia jadi tidak senang. Aku tidak. King, ini makanan favoritmu, makan lebih banyak. Ada apa? Mungkin karena kamu menyuapiku. Nona Sheng tidak senang, ya? Jean. Dia hanya adikku, jangan marah. Kak Kiyu, kalau dia tidak menyambut kita. Ayo kita pergi. Baiklah. Ayo ke rumahku, aku akan memasak untukmu. Makanan favoritmu, daging asam manis. Dan film favoritmu itu. Kita nonton bersama malam ini. Asyik. Tapi kalau kamu ke rumahku, dia tidak akan senang, kan? Masa sih? Kita kan teman sejak kecil. Lagi pula, aku selalu menganggapmu seperti kakak. Dia akan mengerti, lagi pula dia juga begitu dengan teman kecilnya. Ayo pergi. Aku yakin kamu bisa mengerti, kan? Aku hanya menganggap King sebagai adik. Hello, Jean. Aku sakit. Bisa kamu antar aku ke rumah sakit? Sakit ringan begini, kamu pasti bisa sendiri. Kemarin Kiyu menemani aku sampai dia juga flu, aku harus merawatnya. Jean. Kamu kan mandiri dan kuat, urus sendiri saja. Hello. Ternyata rasanya seperti ini. Ditinggalkan berkali-kali. Ayan, hari ini semua makanan favoritmu. Aku pulang, hari ini masak apa? Semua makanan favoritmu. Sayang, aku sangat beruntung memilikimu. Hello, Tuan Jiang. Wen King sudah sadar, ingin bertemu denganmu. Aku mengerti. Aku dengar. Kamu yang membayar biaya pengobatanku. Terima kasih. Dulu ayahmu membantuku. Uang sedikit ini. Yan. Aku tahu aku tidak seharusnya berpura-pura hamil untuk menipumu. Sungguh maafkan aku. Tapi aku benar-benar sangat menyayangimu. Tapi kau membunuh anakku. Aku sama sekali tidak tahu kalau Nona Sheng hamil. Kalau aku tahu,
Aku tidak akan melakukan ini. Kau tidak menyangka. Sampai sekarang kau masih berakting. Nona Sheng, maafkan aku benar-benar tidak tahu. Nona Wen Xingwen, kau diduga melakukan penganiayaan sengaja, kami memanggilmu sesuai hukum. Kau bohong. Rekaman dashcam kecelakaan sudah kami perbaiki. Aku tidak. Bukan aku. Wen King. Hari itu kau ingin membunuhku, kan? Kau tahu. Bahkan jika terjadi kecelakaan, Jiang Yan akan melindungimu, kan? Tidak. Yan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Tidak seperti itu. Jin. Maafkan aku. Aku tidak menyangka dia seperti ini. Jiang Yan. Kau sebagai orang dewasa. Bahkan tidak bisa membedakan wanita palsu. Kau benar-benar lucu. Jin. Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun, kupikir aku cukup mengerti dia. Kupikir dia hanya sedikit manja. Jin, maafkan aku. Aku tidak akan memaafkanmu. Jin. Jiang Yan. 3 tahun ini, aku memberimu kesempatan tak terhitung. Kau selalu menempatkan Wen King di sampingmu. Membiarkannya masuk ke keluarga kita, merusak pernikahan kita. Kau pikir dia yang menyakitiku. Sebenarnya yang menyakitiku selalu kau. Sikapmu yang tidak tegas. Pilih kasih tanpa alasan, kau tidak hanya menyakitiku, tapi juga membunuh anak kita. Maafkan aku. Jiang Yan. Cintaku padamu sudah habis dalam semua ini. Jika kau masih manusia, setujuilah bercerai. Jin. Semoga kau bahagia. Selamat, kamu telah terlahir kembali. Terima kasih ya. Ayo pergi. Hem. Shang Jin. Aku benar-benar berharap kamu bahagia. Katanya, kamu ingin menemuiku. Nona Sheng, maafkan aku. Waktu itu, aku benar-benar tidak tahu kamu sudah hamil. Aku hanya ingin bertaruh. Bertaruh di hati Jiang Yan. Akulah yang paling penting. Kamu menang taruhannya, kamu penting. Aku dan Jiang Yan, Teman sejak kecil. juga pasangan. Aku pura-pura lemah, dia langsung kasihan. Kamu sendiri bercerai, lalu ingin merusak rumah tangga orang lain. Nona Sheng, maafkan aku. Aku dengar dari Jiang Yan, kamu pernah membantunya dulu. Aku sudah periksa data semua mahasiswa yang dibantu keluarga Sheng dulu. Yang membantu Jiang Yan adalah ayahku. Apa katamu? Wen King, sampai sekarang, kamu masih berbohong. Sheng Jin, maafkan aku. Aku selalu mengira yang membantuku adalah Wen King. Sudah tidak penting lagi. Benarkah tidak penting lagi? Sudah tidak penting lagi. Benarkah tidak penting lagi? Sheng Jin, maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Kita mulai lagi dengan baik ya? Shang Jin. Jiang Yan. Waktu kamu melamarku dulu, kamu juga bilang begitu. Aku. Sudah cukup, Jiang Yan. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Jin. Jangan panggil aku begitu, membuatku muak.
Aku tetap kehilanganmu. Selamat, Nona Sheng. Menjadi Presiden Direktur Wilayah Asia Pasifik kami. Tuan Qi. Sudah lama menunggu. Tidak lama. Lama tidak bertemu. Kamu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik-baik saja. Syukurlah. Tidak ada urusan lain, kami pergi dulu. Ayo pergi. Yan. Kamu sudah pulang kerja? Aku sudah menunggumu. Kamu datang ke sini untuk apa? Aku? Sejak aku keluar dari penjara, kamu selalu menolak untuk menemuiku. Masih karena masalah Nona Sheng? Sampai sekarang, kamu masih menyalahkannya. Tapi kamu bilang kenapa? Kamu tahu, setelah aku keluar dari penjara, aku tidak punya rumah. Tidak ada pekerjaan. Kamu bilang, bagaimana aku harus hidup? Apa hubungannya denganku? Kita tumbuh bersama. Kamu tega melihat aku seperti ini? Kamu tidak tahu malu, baru keluar penjara langsung menempel pada anakku. Kamu membuat anakku dan menantuku bercerai. Kamu membuat keluarga Jiang kehilangan anak yang belum lahir. Kamu, kenapa masih mengganggu kami? Hah? Pergi. Cepat pergi. Pelakar. Apa-apaan ini, Ci? Cepat lihat, wanita itu pelakor. Cepat foto. Kakak Yan. Tolong aku sekali lagi. Aku sakit. Yan, aku tahu, ini semua salahku. Semoga kamu tidak membohongiku. Qiu, hari ini aku belajar masak baru, cobain ya. Baiklah. Yan, hari ini aku belajar masak baru. Kamu harus pulang cepat ya. King sakit, aku harus merawatnya. Kamu makan sendiri saja. Nona Sheng, lama tidak bertemu. Iya, lama tidak bertemu. Kamu dan Dr. Qi sudah bersama? Terlihat sangat bahagia. Benar. Kami sudah bersama. Kami pergi dulu. Direktur Jiang, kita dapat investasi baru. Ayo, kita harus berjuang lebih untuk anak-anak ini. Mereka semua dari keluarga miskin atau yatim piatu. Lama tidak bertemu. Kalian yang menyumbang panti asuhan ini? Kamu yang jadi direktur? Ayah. Aku jual perusahaan, buka panti asuhan ini. Menampung banyak anak kurang mampu dan yatim piatu. Terima kasih atas sumbangan kalian. Aku hanya ingin mengumpulkan pahala untuk bayi dalam kandunganku. Juga untuk anak yang tidak pernah ada. Jin.
Aku belum pernah sungguh-sungguh minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku minta maaf atas semua luka yang kubuat. Semua sudah lama berlalu. Aku tidak akan memaafkanmu. Tapi aku juga tidak akan membencimu lagi. Ayo kita pergi. Baiklah.